Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, Indra Agus. Kali ini kita akan coba mempelajari bagaimana cara merancang saluran drainase. Ini adalah skema jaringan drainase. Kalau kita lihat ada 5 blok A, B, C, dan D. Dan ini adalah arah aliran 1, 2, 4, 5, 8, 9. Kemudian kau dari titik 3 adalah 3, 4, 5, 8, 9. Kau dari titik 6, 6, 5, 8, 9. Kau dari titik 7, 7, 8, 9. Jadi drainase ini semuanya bermuara ke saluran 8, 9. Ini adalah data-data teknis dari dalam merancang drainase ini. Ini ada blok A, blok B, blok C, dan blok D, dan punya luasan sebesar 1512. Kemudian di titik B juga sama, C juga 1512, dan di titik D adalah 1008, E adalah 1008. Di titik C adalah 0,75, bukan di titik C ya. Ini adalah koefisien pengaliran atau C, itu adalah tergantung dari lahannya. Jadi kalau lahan itu kedap maka C-nya akan besar, kalau lahan itu porositas tanahnya besar maka C-nya kecil. Ya, itu banyak faktor yang mempengaruhi nilai C. Kemudian S adalah kemiringan dari limpasan. Ini ada 0,6, 0,8, 0,5, 0,1, 0,9. Dan L adalah panjang limpasan. Ini panjang limpasan dalam 14 meter, dan ini adalah kekasaran dari limpasan. Data teknis yang lain adalah, kalau kita lihat di sini adalah panjang saluran 124, panjang saluran 1, 2 ke 4, panjang salurannya adalah 122 meter. Kemudian ini 108, ini 72. Ya, ini kalau kita lihat kecepatan aliran juga seluruh di saluran di drainase ini kecepatan alirannya adalah 0,8 meter per detik. Sekarang kita akan coba merancang saluran 45. Kita lihat lagi saluran 45 yang mana. Jadi saluran 45 adalah 45. Kalau kita lihat saluran 45, maka beban drainasenya adalah beban dari saluran ini akan memikul beban drainase blok A, blok B, dan blok C. Maka seluruh aliran yang limpasan terjadi di blok A, B, dan C akan dipikul oleh saluran 45. Jadi kita sekarang coba merancang saluran 45. Nah, ini adalah luasannya. Ini adalah luasan dari beban drainase pada blok A, B, dan C. Itu panjangnya adalah 108 dan lebarnya adalah 14 meter. Jadi kalau kita lihat dari skema jaringan itu adalah bentuknya segi empat ya. Kemudian luasnya adalah 1512. Jadi panjangnya adalah 108 dan lebarnya adalah 14 meter. Blok A, B, dan C luasnya sama, yaitu adalah 1512. Kemudian panjang limpasan adalah 14 meter. Jadi 14 meter itu adalah yang di sini. Ini adalah 108 dan ini adalah 14 meter. Jadi 14 meter dikali 108 adalah 1512. Jadi panjang limpasan adalah 14 meter. Kemudian kemiringan limpasan adalah dari blok A 0,06, ada data tadi, blok B, blok C adalah 0,05. Kemudian ini adalah kekasaran limpasan 0,1, baik blok A, blok B maupun blok C. Dan panjang saluran blok A itu adalah 122 ya. Ini panjang saluran di blok A adalah 122. Dan di blok B 108, di blok C 108. Kecepatan aliran 0,8 meter per detik. Kemudian curah hujan yang rencana yang sudah dihitung adalah sebesar 130 mm per hari untuk periode ulang hujan 5 tahun. Oke, ini adalah
blok A. Tadi yang 108 terlalu ini. Panjang saluran tadi adalah 122 di 124 adalah ini 108 tambah 14. Ini adalah saluran 34 tadi 108 panjangnya, 45 4 ke 5 adalah 108. Nah, sekarang kita menghitung waktu limpasan. Waktu limpasan adalah air mengalir dari sini ke saluran, ya, air dari titik ini terus ke saluran, karena limpasannya menuju ke saluran blok A. Blok B juga salurannya ini, air menuju ke saluran. Air menuju saluran itu berapa menit? Nah, itu kita sebut dengan waktu limpasan atau T0. Ini T0. Ya, T0 ini rumusnya seperti ini, panjangnya 14 meter, kekasaran 0,1, kemiringan adalah 0,06 untuk blok A. Ini, maka didapatlah waktu tempuh 1,855 menit dari sini ke sini, atau dari sini ke sini, ya. Nah, untuk waktu tempuh waktu limpasan titik B 1,811 dan untuk titik C, blok C adalah 1,883. Yang bedakannya adalah kemiringan tadi. Jadi kalau kita lihat yang bedakan adalah kemiringan, kekasaran sama, panjang limpasan sama. Nah, setelah itu kita menghitung waktu di saluran. Waktu di saluran atau TD rumusnya adalah L dibagi dengan 60P. 60 adalah konversi dari detik ke menit. Jadi 122 meter dibagi dengan 0,8 bagi 60, maka dapatlah 2,542 menit. Begitu di titik di blok B, di saluran, waktu saluran di blok B itu adalah 2,25 menit, dan di titik blok C adalah waktu di saluran adalah 2,25 menit. Nah, ini adalah yang ketiga, adalah menghitung waktu konsentrasi TC. TC adalah waktu, kalau kita lihat TC itu seperti ini. Nah, ini TC adalah waktu dari sini, 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 sini. Jadi T0 ditambah dengan TD blok A, TDA ditambah dengan TDC. Kalau yang blok B adalah waktu dari T0 ditambah T0B ditambah dengan T0C. Kalau yang titik C adalah T0 ditambah dengan TDC. Nah, jadi waktu konsentrasi adalah ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dari yang 3 ini TC kita ambil yang paling besar. Jadi nanti yang kita ambil adalah angka yang paling besar. Kalau kita lihat waktu tempuh yang paling besar kemungkinan adalah yang ini. Yang ini, ya. Kita lihat lagi. Nah, ini TD tadi sudah. Ini waktu konsentrasi. Kalau di titik TCA, kita di blok A, itu adalah tenor A-nya adalah T0-nya adalah 1,855. Kemudian waktu di saluran di blok A-nya 2,542. Di blok C-nya adalah 2,25. Maka TC waktu konsentrasi untuk blok A itu adalah untuk sampai ke saluran 45 atau titik 5 itu adalah 6,647 menit. Di titik B ini 6,311. TDB tambah TDC tambah waktu limpasan di titik B. TC 4,133. Jadi ada 3 TCA, TCB, TCC, dan kita ambil yang paling besar. Jadi yang paling besar adalah 6,647 menit. Oke. Lanjut. Langkah keempat adalah kita menghitung intensitas hujan, di mana intensitas hujan persamaan yang kita gunakan adalah persamaan Talbot, dan konstanta A dan B-nya dihitung dengan persamaan Pambrin. Dan curah hujan rencana yang sudah diketahui, yang sudah ada adalah 130 mm per hari untuk periode ulang 5 tahun. Nah, ini adalah persamaan Pambrin. A di rumusnya, ya, 130 adalah curah hujan rencana, kemudian B-nya adalah 0,31 kali curah hujan rencana berbagai curah hujan rencana untuk periode ulang tertentu.
Nah, ini adalah persamaan Talbot nih. I sama dengan A per TC tambah B. Maka didapatlah intensitas hujannya adalah 174,731 mm per jam. Nah, waktu ya sekarang adalah menghitung debit limpasan KL. Jadi debit limpasan ini sepertiga 6 ini adalah konversi ya, supaya dia menjadi meter kubik per detik. Ini adalah koefisien pengalian C di blok A dikali dengan luas A ditambah dengan koefisien pengalian di titik B dikali dengan luas B, koefisien pengalian di titik C dikali dengan luas C dikali dengan I, tutup kurung dikali dengan I. Nah, ini hasilnya ya. Jadi debit yang terjadi, debit puncak yang terjadi di titik 5 itu adalah 0,146744 meter kubik per detik. Ini di mana terjadinya? Ini terjadinya adalah di titik 5 ya, supaya jadi perhatian ya. Jadi kalau saluran 45 itu sebenarnya kita merancang saluran di titik 5 itu, berapa dimensi saluran di titik 5 itu. Oke, dapat debitnya adalah 146,744 liter per detik. Ya, lanjut. Nah, ini kalau kita misalkan kita mencari atau menghitung berapa dimensi saluran, karena debit limpasan sudah ada, debit itu akan terjadi di saluran. Jadi debit saluran atau debit limpasan sama dengan debit saluran. Jadi ini adalah debit saluran. Ini debit saluran adalah A kali V. Ya, debit A kali V. Jadi debit limpasan sama dengan debit di saluran. Jadi ini tadi adalah debit limpasan. Dari saluran akan sama dengan debit saluran, jadi 0,146 ini kecepatan. Maka didapatlah luas penampang basahnya adalah 0,813467 meter luas. Jadi kalau kita B nya adalah 0,4 meter, maka A sama dengan dia segi 4, luas segi 4 adalah B kali Y 0,183467, B nya 0,4, maka Y nya dapat 0,459 meter atau 46 cm. Jadi B-nya 0,4 dan Y-nya adalah 46 cm. Kemudian tinggi jagaan atau freeboard itu rumusnya adalah seperti ini ya. 0,18. Ini ada ketentuannya sebenarnya ya. Tergantung debitnya. Ini karena debitnya kecil. Ada ketentuannya untuk menentukan nilai C ini aja. Untuk menentukan C ini ada ketentuannya berdasarkan debit. Nah, dapatlah freeboard atau tinggi jagaan adalah 28 cm. Jadi kalau kita gambar salurannya adalah bentuknya seperti ini. Lebarnya 40 cm, kemudian tinggi aliran nanti diprediksi adalah 46 cm, dan ini adalah tinggi jagaan. Jadi kalau membuat saluran, dibikin saluran, maka ukuran saluran dibuat adalah lebar 40 cm dan tingginya 74 cm. Untuk bisa memikul beban blok A, blok B, dan blok C. Nah, selesai. Kemudian kita juga bisa menghitung kemiringan dari dasar saluran. Kemiringan dasar saluran kita simbolkan dengan S, itu kita menggunakan persamaan Manning. Persamaan Manning seperti yang kita ketahui seperti ini, C per N, R2 per 3, S pangkat setengah, kecepatan 0,8, N nya kita ambil 0,02, kemudian A per P, A nya adalah B kali Y, B adalah P adalah B tambah 2Y. Jadi R adalah perbandingan luas penampang basah dengan keliling basah A per P. Nah, maka didapatlah kemiringan dasar saluran 0,00356. Oke, selesai. Kalau ini sudah dapat, kita juga bisa menentukan kalau elevasi dasar saluran di titik 4 diketahui, kita akan bisa menghitung berapa elevasi di titik 5. Karena kemiringan adalah beda tinggi dibagi dengan jarak. Ya, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.